Shalom. Puji Tuhan, ya. Saya rada batuk-batuk, tapi biarlah kita tetap standby untuk bisa melakukan ibadah supaya kita semua boleh merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Ini minggu terakhir dalam bulan ini yang tentunya temanya adalah menyelaraskan diri dengan misi Allah. Menyelaraskan diri dengan misi Allah. Secara garis besar, saudaraku, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, 40 hari dia berada di bumi ini. Dan ketika di bumi ini, Yesus mencari murid-murid yang katanya murid, katanya sudah mengikuti Tuhan, katanya sudah mendengarkan firman Tuhan, tapi ketika Tuhan Yesus harus menderita di atas kayu salib di Bukit Golgota, mereka semua tercerai-berai. Mereka semua tidak bisa menahan dirinya untuk teguh di dalam imannya. Jadi mereka semua pada meninggalkan iman. Ada yang ke Emmaus, ada yang kembali jadi penjala ikan, ada yang kecewa berat, ada yang putus asa. Jelas di situ selama Tuhan belum naik ke surga, misi Tuhan yang pertama adalah menyelamatkan kembali, meneguhkan iman daripada murid-murid itu, mengingatkan kepada murid-murid bahwa penderitaan itu memang harus dialami, dan setelah mengalami penderitaan maka Yesus harus mati dan hari ketiga bangkit, kemudian naik ke surga. Dan jelas di balik semua itu ada janji menyiapkan tempat untuk setiap pengikut-pengikutnya. Ada hidup kekal, ada keselamatan, ada kebangkitan, ada keselamatan, ada kehidupan yang kekal. Semua sudah kehilangan misi, saudaraku ya. Kehilangan misi, mereka merasa ini mana yang dijanjikan, ini mana yang harusnya jadi pahlawan, kok tiba-tiba justru jadi penderita, pesakitan, dan terakhir mati di atas kayu salib. Jadi misi yang pertama adalah penyelamatan atas diri murid-murid, mengingatkan kembali akan firman-Nya, mengingatkan kembali akan janjinya. Dan sebelum dia naik ke surga, ada misi yang berikut adalah setelah kamu selamat, maka jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Keselamatan isi dunia ini adalah misi kedatangan Allah, Yesus dalam anak, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia. Supaya semua kita yang mendengar berita keselamatan itu betul-betul selamat. Amin. Sudah pasti selamat. Ya, jadi misi pertama diri sendiri. Kalau diri sendiri belum, tidak bisa tarik orang lain. Tapi setelah diri sendiri selamat, ingat yang ada di dekatmu. Ingat yang ada di sekitarmu. Ingat setiap orang biarlah bisa diselamatkan. Anda menjalankan misi Tuhan?
Katanya temanya menyelaraskan diri dengan misi Allah, yaitu penyelamatan isi dunia ini, amanat agung. Berapa jiwa Anda sudah bawa? Setiap hari kita ngoceh banyak dagangan. Barangku ini bagus. Ini macam-macam saudaraku ya. Tiap hari, tiap ketemu orang langsung ngomong. Tapi adakah setiap ketemu orang, setiap kali kita ngomong, kita menyisipkan juga misi Allah, yaitu kamu sudah selamat belum? Kamu sudah kenal Yesus belum? Ikut aku ke gereja dan lain sebagainya. Saudaraku ya, ada banyak cara, ada banyak jalan. Setiap kali kita ketemu sama seseorang, biarlah kita juga berusaha untuk memberitakan berita keselamatan itu. Ada banyak anak Tuhan, kohar-kohar. Katanya jadi pelayan Tuhan, katanya melayani Tuhan. Tapi apa yang sudah kita lakukan dalam pelayanan ini? Ya, untuk itu mari kita baca bersama ya. Amsal 28 ayat 25 ayat 13 sampai 14. 3, 2, 1. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. 14. Awan dan angin tanpa hujan. Demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Ya. Saya lihat dari ayat 14 dulu. Awan dan angin. Sekarang ini musim ya. Awannya padat sekali. Tapi tiba-tiba angin bertiup gitu ya. Jadi kelihatannya mendunge wis puweteng. Rasido hujan. Gak jadi hujan. Bener gak sekarang sering gitu? Tapi panas-panas gini tiba-tiba hujan banter. Ya. Awan dan angin tanpa hujan. Gluduknya banter lagi. Tapi tidak pernah hujan. Karena ada awan pekat, ada angin keras gitu ya. Sehingga hujannya tidak pernah nyampe ke bumi. Demikian juga orang-orang yang ini kaitannya dengan 13-nya. Orang-orang yang kaya gitu saudaraku ya. Mendungnya puweteng. Tapi keterangin sebentar sudah urung. Gluduknya buanter. Ada seorang ketua kelompok, ketua FA gitu saudaraku ya di satu pulau. Dia bersaksi, dia bercerita, sungguhan loh kok, hidupku ini tidak ada satu detik, bukan 1 menit, tidak ada 1 detik pun tanpa melayani Tuhan. Wih, saudaraku ya, tidak ada 1 detik pun tanpa melayani Tuhan. Sungguh kok, hidup untuk pelayanan, hidup untuk Tuhan, melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Ujung-ujungnya anak buahnya ngelihat, loh lah kok ngene gitu. Tidak ada yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang dikatakannya. Ya. Tapi itu masih mending dia melayani, cuma tidak setara dengan apa yang dikatakan. Kalau ini tidak pernah ada hadiahnya. Hujannya itu loh enggak pernah ada. Banyak orang gembar-gembor cinta Tuhan, gembar-gembor pelayanan,
gembar-gembor jadi anak Tuhan. Aku sudah diselamatkan, itu sebabnya aku mencintai Tuhan. Tapi apa yang sudah dilakukan untuk menyelaraskan hidup ini dengan misinya Tuhan, yaitu penyelamatan dunia ini. Yesus turun ke dalam dunia, jelas bukan untuk jadi raja di dunia. Tapi jelas Yesus turun ke dalam dunia, dilahirkan ke dalam dunia. Lahir saja sudah dikandang. Apalagi sampai pada akhir hidupnya dia harus menderita. Supaya dosa isi dunia diangkut dan seluruh orang yang percaya kepadanya dia beroleh pembebasan dari kutuk dan beroleh keselamatan dalam hidup yang kekal. Lalu ayat 24 biarlah kita tahu kita mesti berhati-hati. Lalu ayat yang kedua, ayat yang ke-13-nya, saudaraku, sekarang ini musimnya panas ya. Anda kepanasan enggak? Kalau Anda kepanasan enggak, diem, waduh keringetnya bisa kotos-kotos, saudaraku ya, puasa kuyup. Panas, haus. Kalau segitu, kalau dari luar, dari jalan, di jalan, habis itu masuk ke rumah, kemana Anda pergi? Buka kulkas. Iya enggak? Masuk, begitu masuk, buka kulkas, saudaraku ya. Buka kulkas, cari minum dingin. Waduh, segeri. Ini seperti sejuk salju di musim panen. Anda tahu panen itu pasti musim panas. Orang yang panen itu kepanasan, saudaraku, ngambil hasil apa yang ditanamnya. Mereka panen panas bukan main. Dan kayak ada salju di tengah panas itu. Luar biasa ya, seperti sejuk salju di musim panen. Ini digambarkan tentang siapa? Tentang pesuruh, tentang seorang hamba yang setia. Hamba yang setia bagi siapa? Bagi orang yang menyuruhnya. Artinya bagi tuannya. Bagi tuannya seorang hamba yang setia itu begitu menyejukkan hati, menyegarkan jiwa, begitu menyenangkan. Tentu saja hamba ini diperkenan oleh tuannya. Setuju kalau diperkenan? Setuju? Diperkenan oleh tuannya, saudaraku. Ia menyegarkan hati tuannya. Disegarkan, disenengkan. Lalu mau menyenangkan tuanmu? Anda punya tuan? Kita ini hamba. Kita punya tuan. Tuan yang di surga. Tuan yang sudah mati bagi kita. Tuhan yang sudah mengangkat dosa kita. Tuhan yang sudah membebaskan kita dari kutuk. Mau jadi hamba yang setia? Amin. Mau jadi hamba yang setia enggak? Meneng kabeh saudaraku, mikir. Anda hamba yang setia bagi Tuhan? Tuannya Tuhan Yesus. Anda mau jadi hamba yang setia? Lek ragu-ragu, medeni saudaraku ya. Tapi seorang hamba yang setia itu ternyata adalah seorang hamba yang melakukan tugasnya dengan luar biasa, menyenangkan hati tuannya. Ada satu cerita dalam Alkitab, di dalam Matius 21, tidak usah dibaca, ayat 28 sampai 32. Ada seorang tuan pemilik kebun anggur, gitu ya. Ada seorang tuan pemilik kebun anggur. Dia punya 2 orang anak.
Anak yang pertama dipanggil, ya, dipanggil lalu diberi tugas, ya, untuk menjalankan tugas di kebun anggurnya. Tapi jawab anak itu menyegarkan hati jawabannya. Anak yang pertama dipanggil, hari ini kamu lakukan ini di kebun anggur yang ada, gitu. Baik, ya, ayat 29 bisa Matius 21 ayat 29. Dibaca bareng 3, 2, 1. Apa? Baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Podo sama Amsal 25 ayat 14 tadi. Glodoke muni saudaraku. Awane pekat koyo-koyo. Tapi tidak pernah ada hujan. Ini jawabnya iya. Tapi ia tidak pergi. Banyak pelayan Tuhan juga kelihatannya melayani. Hati-hati saudaraku, Anda melayani Tuhan atau diri Anda sendiri. Kelihatannya kita ini melayani, kelihatannya kita ini ke gereja, berbakti, beribadah, setia. Tapi siapa yang Anda layani? Adakah apa yang Anda lakukan untuk menyenangkan Bapa di surga? Atau Anda melakukannya karena diri Anda? Aku memang senang nyanyi, dari aku nyanyi itu ya gini ini. Yang dilayani siapa? Ya dirinya sendiri, saudaraku. Aku memang senang khotbah. Lah kalau aku ini enggak khotbah, rasanya otak ini enggak jalan gitu. Melayani siapa? Melayani diri sendiri. Banyak yang kelihatannya hamba-hamba Tuhan gede, seneng kalau jemaatnya banyak. Waduh, menyenangkan hati sendiri. Tapi mari kita arahkan apa yang kita lakukan adalah untuk melayani Tuhan. Halo? Anda ingat seorang hamba Tuhan yang dari Malang kalau tidak salah, tahu-tahu bertamu di sini, lalu khotbah dia bilang, aku ini melayani pertama keluargaku dewe, gitu ya, keluargai dewe, mari keluargai dewe, terus satunya ke toilet, satu sesuai bangku kosong, saudara. Tapi dia tekun terus sampai akhir. Minggu lalu Pak Hagai bilang apa? Jemaat pertamanya Pak Hagai adalah ada yang ngiling. Datang enggak? Bantal guling. Tuh, betul saudara. Bantal sama guling itu dijejer, dikotbahi sama dia. Enggak ono siapa-siapa. Tapi setia. Bahkan sampai ada minggu lalu kita lihat bagaimana dia jadi seorang hamba Tuhan yang tetap setia. Ya, ini seringkali kita melayani itu kepuasan hati sendiri, kepuasan diri sendiri. Oh, lek gak teko kok dolek Ibu Siani repot gitu ya toh. Oh, lek setor muka lah gitu. Ada macam-macam. Siapa yang Anda layani? Ini loh saudaraku. Kayak geluduk, mendung, tapi ketera angin pus karena tidak ada bobotnya. Hujannya tidak pernah turun. Tapi seorang hamba yang setia itu seperti apa? Salju, bukan cuma embun, bukan cuma hujan, tapi salju di waktu Anda panen. Tengah-tengah kerja, kepanasan, ada salju. Wah, luar biasa. Ya. Anak yang kedua disuruh pergi untuk mengerjakan kebun anggur.
Tapi apa yang dijawab oleh anak kedua itu? Anak kedua itu ngomong, "Moh, kok enak, nyuruh terus. Nggak tahu ya, aku kesel." Dan banyak jawabannya. 31 tolong. Ayo dibaca bareng. 31. 3, 2, 1. Siapa di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal, dan akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah." Yang alim, orang Farisi, Saduki, wah imam-imam, bahkan imam-imam besar, kayaknya iya, tapi tidak ada iyanya. Yang mereka layani diri mereka sendiri. Ya toh? Tapi orang yang kelihatannya menolak sepertinya, tapi melakukan karena ada penyesalan dalam hatinya, dan terakhir melakukan kehendak Bapa. Maka yang melakukan itu adalah yang kedua. Mari kita mau introspeksi diri. Kita ini termasuk yang seperti salju di tengah panen, atau kita ini seperti mendung yang ketera angin, gitu saudaraku ya, yang ditiup oleh angin, menggebu-gebu tapi tidak ada wujudnya. Lalu kita masuk lagi, kita mau belajar apa sih, bagaimana sih gitu ya, bagaimana supaya kita ini bisa menyelaraskan diri dengan misi Tuhan, supaya kita bisa disebut sebagai hamba yang setia. Hamba yang setia seperti salju di tengah panen. Bagaimana caranya? Kita mau belajar dari Bapak iman kita. Anda menerima berkat Abraham? Amin. Semua kita menerima keselamatan dari Bapak Abraham. Semua kita menerima berkat dari berkat Bapak Abraham. Lalu saudaraku, kita pelajari. Enggak usah detail ya, tapi ada poin-poin penting. Ada 3 poin penting yang perlu kita pelajari dari panggilan Tuhan atas Abraham. Sehingga dia disebut Bapak iman, Bapak orang percaya, dan olehnya semua bangsa di bumi ini beroleh berkat, ya. Kita baca Ibrani saja. Ibrani, tolong Bu bawa mic. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 10. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan 10. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, karena iman, ya Bapak iman, Bapak orang percaya, ia memberikan ketauladanan, saudaraku. Ibrani pasal 11 ini menyebutkan tokoh-tokoh iman. Dan di ayat 8 sampai 10 ini menyebutkan ketauladanan daripada Bapak Abraham. Yang karena iman Abraham itu
taat. Taat. Jadi hamba yang setia, yang taat bahkan sampai akhir, bahkan sampai hari ini buah ketaatannya kita nikmati semua. Tapi ada garis bawahi, Anda bisa garis bawahi ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Terus apa tutukannya? Lalu ia berangkat dan tidak mengetahui tempat tujuan. Ini penting saudaraku ya. Disuruh berangkat, enggak tahu tempat tujuan. Anda bisa bayangkan, budal loh, nyandi, ya wis budal loh, gitu. Budal, berangkat, go, gitu, jalan. Loh ini 360 derajat loh ini. Bisa kanan, kiri, depan, belakang, samping, kemana aja. Kalau disuruh berangkat, sebetulnya titik awal harus ada tujuan. Mapnya itu harus jelas, Bu. Ini tujuannya kemana? Anda kalau cari di map gitu ya. Baru ini saya ke Kediri gitu saudaraku ya. Di Kediri teman-teman itu ngomong gini, ayo kita makan malam. Makan malam. Dari Blitar menuju Kediri makan malam. Di mana? Oh, kampung nelayan, kampung apung nelayan katanya. Aku ini tak pikir saya ini jurusan Kediri Blitar Tulungagung itu. Tuh waktu kerja di mebel itu nyetel mesti katanya Pak Sla manda ya. Mesti manda, saya mesti ngecek gitu ya. Lalu setir sendiri biasanya saya Blitar Kediri Tulungagung itu setir dewi. Biasanya Blitar Tulungagung 1,5 jam paling suwe gitu saudaraku. Katanya ke kampung nelayan, waduh 3 jam kok gurung tutup ini ya. Oh semua sak mobil buka map. Kampung nelayan, kalau saya ngerti. Kampung nelayan, oh ada yang enggak tahu mungkin ini ada, kalau ada neneng mana, enggak ada, enggak datang. Kampung nelayan gitu ya. Oh ada yang serengat terus. Oh ada yang ngandat terus. Ada yang mana-mana. Bingung semua 3 jam ratutuk saudaraku. Mangan malam sampai tempatnya jual itu hampir tutup mungkin. Ya keluwen kabeh. Ternyata warungnya namanya warung kampung nelayan. Jadi semua yang lihat di map itu keliru kabeh. Ada yang ke Ngandat, ada yang tutup, saudaraku. Map tujuan itu penting. Anda tidak bisa buka map kalau tidak menentukan tujuan. Betul. Siapa kalau setir mesti melok map. Harus ada tujuan akhir. Tapi kalau tidak ada tujuan akhir, bisa enggak tutup mana-mana, saudara. Cuma muter di sini aja. Ini kalau Anda bayangkan Tuhan nyuruh Abraham itu ke tempat yang dia tidak mengetahui tujuannya. Ibrani ini luar biasa, saudara. Kalau di kejadiannya ya ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu gitu ya. Tapi di Ibrani ini penekanannya adalah ke tempat yang dia tidak tahu tujuannya. Anda bisa sampai enggak ke tempat yang Anda tidak tahu tujuannya? Kita retret aja sudah tahu tujuannya, bisa kesasar-sasar, satu liwat mana, akhirnya ya tapi karena tahu tujuannya tutuplah tempatnya, ya kan? Kalau tidak tahu tujuannya. Dari sini kita ambil hikmahnya. Jalan enggak Abraham? Abraham jalan atau enggak? Jalan, saudara. Walau tidak tahu
dia jalan. Makanya ada ayat di Amsal ayat ini ya, ayat 2 ayat berapa. Ya, jadi kemuliaannya Tuhan adalah merahasiakan sesuatu. Tapi kebanggaannya raja-raja adalah menyelidiki segala sesuatu. Kalau enggak tahu tujuannya, ya diselidiki tujuannya. Kalau enggak nyelidiki, ya enggak bakal toto. Amin. Anda nyelidiki tujuannya enggak? Anak raja, calon raja, aku anak raja. Kau anak raja, kita semua anak raja, kita raja-raja kecil, saudaraku ya. Anda selidiki tujuannya enggak? Tujuannya apa? Adalah sesuatu yang misteri Allah. Saudaraku ya, itu kemuliaan Allah itu adalah misteri Allah. Kalau Anda mengerti rahasia-rahasia yang Tuhan akan bukakan sedikit demi sedikit untuk kita. Wow, satu hal yang luar biasa. Pernah enggak baca Alkitab lalu merasa, loh tiba-tiba gini ya artinya? Pernah enggak? Atau baca Alkitab cuma biasa terus. Tidak ada sesuatu yang dibukakan rahasianya. Tidak ada sesuatu yang bisa menjadi daya tarik bagi kita. Itu sebabnya kalau baca Alkitab ngantuk terus. Obat tidur nomor 1 di dunia adalah baca Alkitab. Ya apa ya? Tapi kalau Anda baca Alkitab, lalu mulai ngerti sesuatu. Saya ingat waktu mama saya suruh saya baca Imamat. Waduh orang ngerti saudaraku ya. Disuruh baca lagi Kejadian. Terus baca lagi Injil Matius. Sapa beranak sapa, sapa beranak sapa. Oh lah opo sih gitu ya. Tapi ketika ada pengertian mulai dibukakan, Anda tidak akan pernah berhenti. Disuruh mandek bocor, masih ada totongannya ini. Ini generasi keberapa ini? Sampai ke Tuhan Yesus ini generasi keberapa? Apa maknanya? Anda akan dapat sesuatu. Jadi kemuliaan Tuhan adalah misteri yang harus dibuka oleh kita yang punya hati merindukan pengertian-pengertian surgawi diberikan bagi kita. Amin. Amin. Anda punya kerinduan enggak untuk pengertian surgawi? Kalau ke China, saudaraku, mesti sama tour leader dibawa ke, ini tanya Pak Untung, kalau ikut tur mesti dibawa kemana? Toko obat, pabrik obat. Ono siji. Oh, mulai pabrik obat siji, yang siji. Ini Wiwin ndak ada, coba ada. Tanya ke Bangkok. Dibawa mana? Ya pabrik obat, pabrik madu. Kemana? Lah Anda lek ngrungokno ya blenger saudaraku. Sampai kesel. Duh, kita ini bayar ongkos cuma dibuat promosinya. Kita bayar ongkos dewe lho, kudu diongkosi. Tapi Anda harus dengar promosinya pabrik obat. Kita ini di gereja yang bayar sendiri, ngelayani Tuhan bayar sendiri, retret bayar dewe. Digratisi kok Bu, gitu. Mari gratis daftar kabeh, mben wurung separuh. Ya apa saudara? Ada pengorbanan, tapi yang dikorbani adalah promosinya pabrik obat. Tapi ketika ke China, enggak tahu ke salah satu daerah di China, saudaraku ya, Anda sampai ke satu pabrik obat, meneng, pasti gitulah, meneng, pabrik obat meneng. Lalu yang jual apa? Bau fuling, wow. Anda malah duduk, disuruh duduk, denger ceramah, bayar itu denger ceramah duduk. Olah opo
apa? Ngluyur mlaku-mlaku po, disuruh duduk denger ceramah cik nemen nih. Tapi ketika Anda dengar bau fuling dipromosikan, orang dibakar tangannya. Melentu. Terus diseri bau fuling. Seret, kempes. Saya yakin Anda enggak noleh-noleh, langsung melongo. Loh, mandi yo, gitu saudaraku ya. Loh, mandi yo. Dan banyak hal yang ternyata kalau punya daya tarik, bosennya hilang, keselnya hilang, tapi menjadi sangat menarik. Anda harus tahu Amsal 25 tadi ayat 2 kalau tidak salah. Betul saudaraku. Kemuliaan Tuhan adalah merahasiakan sesuatu. Tapi kebanggaan raja-raja adalah menyelidiki segala sesuatu. Anda anak raja? Kalau Anda anak raja, Anda tentu punya keinginan, punya hasrat yang tinggi. Dan itu menjadi kebanggaanmu untuk ikut kejar sesuatu yang disembunyikan oleh Allah. Misteri kerajaan surga. Itu luar biasa. Buat orang yang sudah merasakan, ngicipi, sudah tahu rasanya, mengerti rahasia surga itu dibuka. Nggal titik gitu saudaraku ya. Wow, saya dengar, saya ingat saya waktu masih kuliah perguruan tinggi ketemu di 1 PD itu ketemu sama Ade Manuhutu waktu itu. Wah, dia cerita, dia bilang penyanyi toh, kalau enggak salah ya penyanyi. Lalu dia bilang, aku ini penyanyi, ngadakan konser di mana-mana, tapi baru sekali Tuhan izinkan aku ngintip. Sempat dibukakan sedikit waktu di pujian malaikat di surga. Wow, dia bilang, ndak pingin mudun lagi. Itu dibuka titik. Anda pernah merasakan kalau dengar firman, lalu ada sesuatu yang baru Anda dapatkan. Pengertian baru yang Anda dapatkan dari firman. Betul? Pernah? Terus Mbok simpen. Eling terus saudaraku kalau yang gitu. Dan itu sebetulnya menggugah minat Anda untuk mencari tahu, menyelidiki dan menyelidiki. Itu sebabnya jangan pernah berhenti belajar kehendak Tuhan. Amin. Saya balik ke ini, ke topik. Jadi Abraham itu berangkat jalan, nggak ngerti kemana. Artinya caranya ya apa? Caranya ya apa, saudaraku? Stay tune. Artinya on terus. Bukan cuma on, tapi apa? Frekuensinya itu juga harus sama terus. Kalau enggak, berebet, repot. Bisa kesasar, saudaraku. Pernah berebet enggak Abraham ini? Pernah waktu masuk Mesir. Dek, kamu cantik. Nanti aku dibunuh. Bilang kalau adikku. Kelangan bojo. Pernah, bukan enggak pernah. Itulah pengalamannya Abraham. Kalau orang tokoh iman, bapak iman saja. Pernah hampir. Pinggir dikit. Geser dari misi imannya. Tapi dia cepat kembali. Jadi poin yang pertama adalah apa? Sinyalmu harus on, harus sama. Stay tune terus dengan ini. Aja HP ini tok sing stay tune saudaraku ya. Wah, tapi kita ini harus rohnya
harus dengan roh Tuhan itu satu frekuensi. Amin. Amin. Bisa satu frekuensi gitu ya. Bisa enggak? Nah. Makanya Efesus 6 ayat 18. Tolong Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berjaga dalam doa. Berjaga dalam doa. Stay tune. Itu apa? Kalau dalam iman kita. Berjaga dalam doa. Ya masih kemana-mana hatinya tetap doa, saudaraku ya. Kalau enggak bisa kesasar, itu sebabnya ketika Tuhan Yesus ngajak 3 tokoh murid utamanya untuk naik ke Bukit Zaitun. Ya, apa yang dikatakan Matius 26 ayat 40 enggak usah dibaca. Apa? Kamu bisa enggak berjaga dengan aku 1 jam saja? Bisa enggak berjaga dengan aku 1 jam saja? 1 jam itu kalau Anda hitung dengan 1 hari 1000 tahunnya Tuhan. 1 jam ini kurang lebih 40 tahun. Kalau 40 tahun mau dimasukkan ke dalam ini adalah perjalanan orang Israel mulai keluar dari Kanaan, keluar dari Mesir sampai kepada tanah Kanaan itu 40 tahun. Artinya selama di perjalanan Anda harus berjaga dalam berjaga dalam apa? Doa. Nanti doanya kilat khusus. Pagi bangun tidur, ya eling saudaraku ya. Atau mau berangkat, atau mau makan aja. Enggak, kita harus standby terus. Ya, kita harus standby terus. Lalu, apa yang harus dilakukan? Berdoa tok tanpa landasan, keliru. Roma pasal 1 ayat 16-17. Roma 1 ayat 16-17. Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah untuk megang kita dalam perjalanan dari iman kepada iman, dari iman kepada iman. Artinya Abraham ini, saudaraku, setiap langkah, gini ya langkah, ya, gini ya langkah, madep gini ya langkah. Loh, setiap langkahnya Abraham itu selalu selaras dengan imannya. Setiap langkahnya Abraham adalah langkah iman. Amin. Amin. Arahnya, tujuannya sudah jelas, tidak menceng. Ketika dia mulai lengah, pencobaan datang, ujian datang. Keliru. Ya, tapi ini dikatakan stay tune. Amin. Stay
tune. Ada stay tune? Siap terus, standby terus ininya, ya. Itu. Yang kedua, ada tiga poin, saya mau cepat dikit. 3 poin. Poin yang kedua itu setelah dengar firman, saudaraku ya. Setelah dengar firman, apa yang dilakukan? Mengerti firman. Jadi berhikmat dan bijaksana. Stay tune and wise gitu ya. Berhikmat dan bijaksana. Kolose enggak usah baca 1 ayat 9 sampai 10 itu supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah dalam kehendak Tuhan dengan sempurna ya. Jadi apa? Kolose 1 ayat 9 dan 10 ya, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Ada pengertian yang salah, ada keliru. Tapi supaya kita itu firman itu penuntun. Tapi kalau kita salah persepsi, salah kira, salah ngeramesi, salah analisa, bisa meleset kabeh. Jadi di sini dikatakan kamu harus menerima segala hikmat, pengertian yang benar. Untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Amin. Amin. Ya. Itu sebabnya Tuhan di dalam Yohanes ngomong sama Injil Yohanes pasal 8 itu ngomong. Tuhan ada orang-orang Farisi yang marah sama Tuhan. Lalu Tuhan ngomong, kenapa kamu enggak bisa ngerti bahasaku sih? Kalau kamu memang dari Bapak, kamu pasti ngerti bahasaku. Kenapa kamu enggak ngerti? Kita harus ngerti bahasanya Tuhan, ya. Anda ngerti bahasanya Tuhan? Halo, Anda ngerti bahasanya Tuhan? Seringkali kita enggak ngerti bahasanya Tuhan. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, ready to go, gitu ya. Jadi sudah stay tune, punya pengertian, tapi jegot. Bileam, stay tune enggak? Stay tune, saudaraku, malam diparani Raja Balak aja, tanya dulu sama Tuhan. Sudah di jalan, diingatkan sama malaikat Tuhan, kelihatan dia. Kelihatan. Tapi setelah stay tune, setelah itu stay tune, dia ngerti. Jangan kamu ke sana, dia ngerti kalau orang Israel itu pilihan Tuhan, enggak boleh dikutuk. Dia ngerti. Tapi dia tidak ready to go. Sudah standby, berangkat gitu. Anda rela, punya kerelaan untuk melaksanakan? Halo, punya kerelaan untuk melaksanakan? Jadi 3 poin, enggak banyak, 3 poin. Stay tune, jadi sinyalnya harus klop. Kalau sinyalnya Tuhan diwalik sama sinyalnya mall, gitu saudaraku ya. Waduh, kepilih mana? Akibatnya enggak ngerti bahasanya Tuhan. Ngertinya bahasa karena emosi kita ada di ayatnya saudaraku. Kehendak kita, niat kita itu membuat kita ini melenceng. Membuat kita ini bisa melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kupang-kupang gitu. Yang lapar kemana? Oh, nok lontong kupang di duku di depan. Ini rupanya Pak Untung sponsor lontong kupang. Ngono saudaraku. Kupang-kupang. Tapi buat yang enggak lapar, oh ada bemulen kupang gitu ya. Jadi beda. Tergantung apa? Ini kalau kita berasal dari Bapak,
yang kita pikirkan adalah pikiran Bapa. Kalau kita berasal dari dunia, yang kita pikirkan adalah pikiran dunia. Jadi apa saja kita ramesi. Di sini loh, pikiran kita ini 2 Korintus 5 ayat 10. Kita harus tundukkan kepada Allah. Kalau pikiran ini tidak ditundukkan kepada Allah, saudaraku, ke Amerika itu ado ya. Berapa lama ke Amerika? Dari sini terbang ke Amerika berapa lama? 24 jam bisaan ya, betul ya? Bisa lebih dari Bapak. Tapi cepet loh, kalau pikiran ini sudah tutup Amerika, tutuplah Anda ke Amerika. 1 detik sampai Amerika. Sak ketepan gini mikir tutup Amerika. Iya, jadi ini adalah gerbang. Kalau gerbang ini tidak diisi dengan pengertian dan pengetahuan yang benar tentang Allah, dasar-dasar yang benar tentang firman Tuhan, bahaya, saudara. Makanya rahasia kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Coba dibuka aja sih itu, kalau tidak salah Amsal 25 ayat 2. Ya, Amsal 25 ayat 2. Dibaca bareng, banter. 3, 2, 1. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Maksudnya menyelidiki yang dirahasiakan Allah itu loh. Bukan lewat dukun, ngintip nasib. Bukan. Ada banyak orang mau tahu rahasia Allah. Nanti 10 tahun lagi gimana. Abraham bisa tanya dukun, kemana? Saul tanya dukun gitu ya. Ini aku besok perang menang, enggak. Tapi Abraham enggak tanya dukun. Abraham menyelidiki dengan pengalaman-pengalaman rohani. Hari lepas hari Abraham itu sebabnya sampai di satu tempat dia selalu bangun mezbah. Sampai tempat lain dia selalu bangun mezbah. Dia tidak mau kehilangan arah. Dia mau belajar banyak. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia selalu undang Tuhan. Tadi tidak mau kehilangan. Hadirmu ku kejar. Itu saudaraku ya. Hadirnya Tuhan dikejar. Tidak perlu dikejar sebetulnya. Tuhan itu selalu hadir dalam diri kita. Dalam hidup kita. Di perjalanan kita, perjalanan hidup kita. Tuhan ada. Amin. Tinggal kita stay tune apa tidak. Kalau Tuhan ada di sini, lalu frekuensinya hiburan, kira-kira merasakan enggak hadir Tuhan? Suwene, aku nang berangkat, ini sholat telat, sepore nang Solo, sepore nang, oh ya kemana aja, ke Jombang, neng sholat Blitar. Wah sepore nang Blitar sholat budal. Biar Tuhan hadir kayak apa. Semua kroso nangis-nangis demek gondok. Betul ya? Iso gondok. Aku ketinggalan sepur iki. Loh. Halo. Ini loh saudara. Anda hafal ayat ini. Biar Anda itu punya gairah. Punya kehendak. Punya niat. Punya keinginan untuk cari tahu tentang Tuhan dan kehendaknya. Itu sebuah rahasia besar. Kalau Rasul Paulus adalah orang yang mengejar Tuhan terus. Mengejar, mencari hadirat Tuhan. Dengan cara apa? Menganiaya dan menganiaya murid-murid Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan. Tapi ternyata yang dikejar bukan Tuhan yang itu. Tuhan sudah ada di dekatnya. Itu sebabnya Rasul Paulus melongo kaget ketika Tuhan ada
bersama dengan dia tanpa dia kejar-kejar. Tuhan ada, kenapa engkau membunuh aku? Siapa engkau? Terusannya siapa? Siapa engkau? Tuhan. Sebetulnya tahu Tuhan ada. Tapi karena hatinya, emosinya, ambisinya, pikirannya, keinginannya ada di lain-lain, dia tidak tahu bahwa Tuhan itu sebetulnya sedang menunggu untuk berbicara kepada dia, memberikan pengutusan-pengutusan, memberikan karunia yang diterima Rasul Paulus luar biasa besarnya. Tapi selama sekian waktu Rasul Paulus cuma kejar-kejar. Dia tidak sadar Tuhan ada di dekatnya dan siap untuk berbisik kepadanya. Paulus, Saulus, mengapa engkau membunuh aku? Ketika Saulus sadar, stay tune, sinyalnya geser titik. Sinyalnya Rasul Paulus itu gesernya dikit. Saudara, begitu sinyalnya digeser dikit, gresek-greseknya hilang. Begitu gresek-greseknya hilang, dia dengar suara Tuhan. Ketika dia dengar suara Tuhan, terus dia bilang, yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang jadi sampah. Karena aku tahu, aku akan kejar terus, mencari terus, dan melaksanakan kehendak Tuhan. Orang yang sudah ngicipi baiknya Tuhan dalam hidup, tidak ingin berhenti untuk melayani Tuhan. Tidak pernah ingin cuti untuk melayani Tuhan. Tidak pernah ingin bolos, tidak pernah. Karena orang yang sudah ngicipi anggur sorgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus yang diberikan untuk hidupmu. Tentu saja engkau ingat ketika engkau butuh sesuatu, Tuhan memberikan kepadamu. Ketika engkau dalam bahaya, Tuhan memberikan pertolongan kepadamu. Ketika engkau sakit, engkau berteriak-teriak, Tuhan menemuimu dan menjamah hidupmu jadi sembuh. Ketika engkau ujian tidak bisa, Tuhan berikan hikmat kepadamu, buka akal budimu. Dan saat itu engkau ngomong, Tuhanku luar biasa. Kalau engkau sudah pernah ngicip rahasia surga itu, jangan pernah berhenti untuk mencarinya. Jadilah raja-raja yang selalu menyelidiki rahasia surga. Dengan cara apa? Mencari dan menerimanya. Bagian terakhir penutup dibaca ini 3 ya, ada 3 ayat. Matius 7:24. Tolong. Matius 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, setiap orang yang dengar dan melakukan, dia bijaksana. Bagian kedua tadi bijaksana. Lalu Roma 1 ayat yang ke-5. Yang ke-5. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Setiap orang yang sudah ngicipi tadi, sudah melakukan, setiap orang yang bijak, maka dia akan menuntun banyak orang. Karena Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Terakhir Yakobus 2 ayat 14. Yakobus 2 ayat 14. Ayat yang ke-14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatannya? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jangan jadi geluduk
Jangan jadi awan gelap tapi dibawa angin. Sehingga hujannya tidak pernah turun, tidak pernah jadi berkat, tidak pernah nyegarkan dunia. Jangan seperti itu. Apa gunanya? Bengok-bengok punya iman, bengok-bengok mengasihi Tuhan, bengok-bengok menerima kasihnya Tuhan. Tapi tidak pernah melakukan sesuatu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mau menyelaraskan diri dengan misi Tuhan? Anda sudah menjalankan misi Tuhan? Selamatkan dirimu sendiri. Pastikan diri kita selamat. Lalu selamatkan orang lain. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri.